Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk di hari kiamat nanti. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi, Bapak Kepala Kabupaten Nanapino, dan pegawai ASN serta pegawai. Alhamdulillah kita pada hari ini akan mendengar petunjuk dari Bapak Desi Asiska. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Pak Kiai Haji Komaruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi, yang kami hormati Bapak Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam, Bapak Kepala KUA Kecamatan Nanapino, Bapak-bapak para ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Pak Kiai Yusuf, hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ada yang sudah 15 loh, atau baru sama-sama 14. Kalau Muhammadiyah 15 ya? Hah? Nih, Pak Darmawan alhamdulillah sudah menjalani 1 hari. Jadi tentu yang pertama pada kesempatan ini, mari bersama-sama kita mengaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia. Alhamdulillah segala aktivitas kita, baik di rumah, di jalan, di kantor, dan dimanapun kita berada, sampai hari ini alhamdulillah masih Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan banyak rahmat dan kenikmatan kepada kita untuk kita menjalani segala aktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam tentu mari selalu kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat, dan mudah-mudahan insyaallah kelak kita semua mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin para soimin dan soimah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi yang dirahmati Allah. Berbicara tentu berkaitan dengan puasa Ramadan, itu tentu berbeda dengan kita melaksanakan puasa di hari-hari yang lain. Karena di bulan Ramadan ini tentu penekanannya itu berbeda. Ayat-ayat yang mengatakan atau menegaskan tentang kewajiban kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini tentu sudah tidak asing semua bagi kita. Namun tentu yang ingin kita pahami, ingin kita maknai kembali dalam
ayat yang ada itu bagaimana kita memahami, bukan hanya sekedar menerjemahkan. Jadi ketika Al-Quran mengatakan tentang ya ayyuhalladzina amanu, tentu kapasitas orang yang beriman dan orang yang masih hanya sekedar Islam atau Muslim itu tentu berbeda. Jadi kenapa tentunya Al-Quran menegaskan panggilan puasa itu kepada orang yang beriman, bukan kepada seluruh manusia, atau bukan hanya kepada sapaannya kepada umat Islam. Nah, di sini tentu kita memahami Islam itu sendiri itu adalah segala bentuk perintah yang sifatnya masih di awal-awal teori. Tetapi kita bicara tentang iman, di sini masuk adalah pada wilayah kesadaran. Jadi puasa orang yang beriman tentu berbeda dengan puasa orang yang masih dalam keadaan Islam. Iman di sini sudah kita bicara tentang kesadaran, tentang akal, bukan lagi tradisi. Kalau Islam itu memang mentradisikan puasa, tapi ketika kita masuk dalam wilayah keimanan, di sini kita membedakan diri kita daripada puasa yang dilakukan oleh tentunya menurut kebiasaan secara ritual. Nah, ketika puasa yang kita lakukan secara ritual ini tentu adalah tahap awal. Kita membiasakan dan terus membiasakan sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Tetapi sebuah kebiasaan yang tidak memberikan manfaat ini tentunya yang perlu untuk kita kaji dan kita resapi lebih dalam lagi. Nah, memasuki wilayah puasa di tingkat kesadaran ini tentu berbeda ketika kita hanya melakukan puasa secara ritual. Maka Nabi menegaskan banyak sekali kita yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa, melainkan hanya lapar dan dahaga. Itu puasa yang hanya kita lakukan secara tradisi atau secara ritualitas, atau secara maknanya kita hanya menahan lapar dan dahaga. Beda ketika kita memaknakan puasa ini dengan makna saum. Al-Quran menegaskan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Beda. Saum, siam itu mungkin kita sudah sama-sama memahami. Ketika saum itu kita hanya menahan lapar dan dahaga. Tapi ketika kita puasa secara siam itu maknanya lebih kepada kita menahan pikiran, menahan perasaan, dan menahan segala bentuk hal-hal yang dapat merusak ibadah puasa kita. Bukan membatalkan puasa, tapi merusak pahala atau kualitas daripada ibadah puasa kita. Nah, maka di sini penting sekali tentunya bagi kita ketika kita mungkin sudah sekian lama menjalani ritual puasa, mungkin yang paling lama ini Pak Kepala Kantor kita. Beliau sudah berapa kali ketemu Ramadan Pak ya? Kalau Pak Mi ini masih muda nih, paling baru 17 kali ketemu Ramadan. Karena beliaunya baru berapa tahun Bu? Baru berapa tahun beliau Pak Mi ini? Nah, yang paling muda beliaunya di sini ini Mas Tri kita nih. Ini baru beliau tidak salah ini sebulan yang lalu ya. Nah, jadi ketika puasa sudah dalam tingkat kesadaran, tentu ini tidak lagi kita memaknai sebagai sebuah keharusan. Seperti dikatakan kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan. Jadi diwajibkan kalau dalam kita memaknai dalam versi Islam itu tingkatannya itu kita masih harus. Tapi ketika masuk ke wilayah iman, maka di situ memerlukan sebuah pemahaman
tidak mengharuskan ini tentu banyak sekali tantangan dan merasa terbebani. Tetapi ketika kita memandang puasa itu sebagai sebuah keperluan, sebuah kebutuhan, tentu akan berbeda. Tentu dengan akan semangat, dengan itikat yang kuat kita akan memanfaatkan momentum puasa ini dengan berbagai macam upaya-upaya kita, sehingga manfaat yang didapatkan itu betul-betul dapat kita rasakan baik secara lahir maupun secara batin kita. Maka yang dituju itu adalah ketakwaan. Biasanya kalau kita yang dituju ini lupa dunia, itu menunggu azan maghrib ya. Tapi di sini puasa itu dengan maksud kita membutuhkannya agar kita tergolong orang-orang yang bertakwa. Takwa tentu bukan dilihat dari seberapa banyak kita melakukan amal ibadah, tetapi seberapa besar kualitas amal ibadah itu sendiri yang didapatkan. Orang yang sering melakukan mungkin ngaji sampai khatam berkali-kali, tapi bacaannya cepat, tidak pernah mengkaji, dia hanya mengaji, mencari kuantitas, tidak berupaya untuk memahami, tentu akan berbeda yang ia dapatkan ketika kualitas ibadah itu sendiri ia dapatkan. Tetapi kita juga tentu menginginkan semakin banyak kuantitasnya, maka kualitasnya kita juga harus berimbang. Jadi ketakwaan di sisi Allah itu ya hanya Allah yang tahu. Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Maka penilaian terhadap kualitas ibadah kita itu tentu hanya diri kita dan Allah SWT. Maka ketika ibadah itu sendiri kita lakukan dengan iman, dengan merasa itu sebuah keperluan, maka yang kita dapatkan insya Allah akan derajat ketakwaan di sisi Allah SWT. Ciri-ciri orang yang bertakwa tentu dapat dideteksi dari sikap dan perbuatan sehari-hari. Itu mungkin sudah banyak kita pahami bagaimana orang yang bisa dikatakan bertakwa. Cuma ini baru ciri-cirinya. Tapi untuk mendeteksi itu mungkin kita sendiri bisa merasakan bagaimana sehari-hari kita bergaul, berkumpul dengan sesama kita, merasakan kenyamanan, kesejukan ketika berteman dengan siapa, bergaul dengan siapa. Itu salah satu deteksi bahwa kedekatan kita di sisi Allah, artinya makna yang sudah didapatkan daripada ibadah puasa itu sudah sedikit memberikan efek positif kepada kita. Maka oleh karena itu tentu kami mengajak kepada kita semua, marilah kita selain kita melaksanakan ritual yang sudah menjadi rutinitas kita dari sejak mungkin kita mengenal apa itu puasa sampai hari ini, mari kita mengevaluasi sejauh mana puasa ini mampu memberikan pendidikan, memberikan pelatihan kepada kita, sehingga apa yang dikatakan dengan puasa itu sendiri mampu mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, seperti berburuk sangka, iri, dengki, hasud, segala macam perbuatan-perbuatan yang sifatnya maksiat di sisi Allah. Ini dapat mengontrol diri kita dalam segala aktivitas kita sehari-hari. Nah, ketika itu sudah mampu kita jiwai dalam ibadah puasa, maka insya Allah makna-makna dalam puasa itu sendiri sudah mampu untuk kita resapi. Maka akhir daripada puasa itu sendiri, ketika kita sudah berpuasa selama sebulan penuh, kita akan melaksanakan yang namanya Idul Fitri. Masih lama, Bu? Bu, udah siap kue-kue kan?
nanti kita pesan saja. Ini Bu Sri, kalau salah nih agen di Kemenang ini Bu Sri ya. Siapa lagi nih? Ini sekaligus dipromosikan. Nah, kalau untuk kurma, jadi untuk jajanan buka puasa itu istri Pak Karno juga ready. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan nanti kita ketemu dengan Idul Fitri. Nah, Idul Fitri tentu kita sudah memahami bahwa adalah hari di mana kita merayakan sebuah kemenangan. Id itu sendiri kita artikan tentu sebagai sebuah wujud kesenangan kita, hari raya kita yang dimaknai secara esensial adalah kita kembali kepada fitrah. Fitrah itu adalah kesucian atau originalnya kita sejak lahir. Jadi bagaimana originalnya kita sebagai manusia ini kita kembalikan kepada sifat-sifat kita, yaitu seperti bayi yang baru dilahirkan. Ketika dimarah, ya paling menangis kan. Nah, ketika apa-apakan tidak ada respon yang sampai ke hatinya. Ketika dihujat, dicaci, dimacam-macamkan, difitnah, itu hanya ia kembalikan bahwa semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tentunya ketika kita sudah masuk kepada Idul Fitri dengan menjalankan puasa dengan penuh dengan keimanan, dengan mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah menjanjikan kepada kita akan kembali suci fitrah, kembali original, tidak ada sangkut pautnya, tidak ada kaitannya dengan apa yang disebut dengan segala macam dosa-dosa. Nah, maka itulah tentunya yang ingin kita perjuangkan, yang ingin kita dapatkan selama kita melaksanakan ibadah puasa. Jadi kalau bulan Ramadan itu 1 bulan, kita jadikan Ramadan itu sendiri 12 bulan. Jadi kalau yang disebut dengan bulan Ramadan itu 1 bulan, tapi kita meramadankan diri kita itu selama 12 bulan. Artinya sudah tidak ada lagi yang disebut dengan latihan, sudah tidak ada lagi yang disebut dengan pendidikan, tapi kita sudah betul-betul mempraktekkan apa yang menjadi inti daripada puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan setiap tahunnya puasa kita semakin kita tingkatkan kesadaran kita dalam menjalankan ibadah yang kita lakukan, sehingga kita tidak lagi terjebak dalam doktrin-doktrin atau dogma-dogma yang hanya sebatas ritual, tapi kita betul-betul sebagai umat Islam memahami, mengetahui, mendalami apa inti makna daripada kewajiban puasa yang memang telah Allah tentukan kepada kita semua, sehingga berbeda tentunya kita selaku umat Islam dari sisi banyak jenis istilahnya dalam warna-warninya kita bisa berbeda dari umat-umat yang lainnya, lebih unggul, lebih segala-galanya tentunya. Dan itulah tentunya kesempurnaan daripada Islam itu sendiri, memerintahkan kepada kita dari banyak macam ritual, doktrin dan kewajiban-kewajiban, tentu untuk mencapai sebuah derajat dan kualitas yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf mungkin barangkali ada hal-hal yang kurang pas, kurang berkenan di kita semua. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Desi telah memberi kultum pada hari ini. Adapun kesimpulan dari kultum ini, puasa untuk orang beriman dilaksanakan dengan penuh kesadaran sehingga mencapai nilai ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi tadi dapat dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.